Kisah ini dimulai pada tahun 2016. Seorang gadis bernama Yoon Ji-woo yang masih berstatus siswi di sebuah sekolah menengah atas. Ayah Ji-woo yang bernama Dong-hun menjadi buronan polisi selama 3 tahun karena bekerja sebagai pengedar narkoba. Akibatnya Ji-woo selalu dibully teman satu kelasnya. Bahkan Ji-woo juga akan dipindahkan ke sekolah lain karena para orang tua siswa di sana khawatir anak mereka akan terpengaruh hal negatif dari Ji-woo. Ji-woo yang awalnya hanya diam ketika dibully akhirnya membalas dan memukul para siswi yang membulinya. Bahkan setelah itu dengan tegas Ji-woo berhenti menjadi siswa di sekolah itu. Sesampainya di rumah, Ji-woo melihat rangkaian bunga dan hadiah yang dikirimkan ayahnya karena pada hari itu Ji-woo berulang tahun. Dong-hun menelpon Ji-woo melalui telepon umum dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ji-woo memarahi ayahnya karena akibat ayahnya menjadi buronan polisi, dirinya dibully teman-temannya dan tak ada yang mau berteman dengan Ji-woo. Bahkan Ji-woo harus rela berhenti bersekolah. Ji-woo meluapkan kekesalannya dan mengatakan ayahnya tak perlu lagi menghubunginya. Ji-woo menganggap ayahnya sudah mati. Dong-hun menyalakan ponselnya dan melihat begitu banyak pesan yang dikirim oleh Ji-woo selama ini. Ji-woo merasa terganggu karena polisi terus mengintainya. Akhirnya Dong-hun mendatangi Ji-woo secara diam-diam ke rumah Ji-woo. Namun sangat disayangkan saat Dong-hun hendak masuk ke rumah Ji-woo, seorang pria memakai pakaian serba hitam menembaki Dong-hun hingga tewas. Ji-woo yang awalnya senang akhirnya Dong-hun menemuinya berubah menjadi panik, ketakutan bahkan sedih melihat ayahnya terbunuh. Ji-woo keluar dari rumahnya dan memeluk mayat Dong-hun. Di hari upacara kematian Dong-hun datang ketua organisasi Dongchun yang bernama Choi Moo-jin. Organisasi itu mengelola bisnis kasino dan kafe, namun sepertinya juga mengedarkan narkoba. Choi Moo-jin datang karena ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Dong-hun yang juga menjadi anggota organisasi tersebut. Sepertinya semasa hidup Dong-hun sangat akrab dengan Moo-jin. Pihak kepolisian tak mau lagi melanjutkan penyelidikan kasus pembunuhan yang terjadi terhadap Dong-hun. Hingga Ji-woo yang marah mendatangi Moo-jin untuk meminta bantuan untuk mencari pembunuh ayahnya. Awalnya Moo-jin tak mau membantu Ji-woo.
Tapi setelah melihat kegigihan Jiwoo, akhirnya Mujin membawa Jiwoo untuk berlatih, hingga cukup kuat bagi Jiwoo untuk melawan pembunuh ayahnya. Mujin membawa Jiwoo ke sebuah pusat pelatihan geng Dongchong yang terletak di dekat pelabuhan. Di tempat itu terdapat puluhan pria yang berlatih untuk menjadi anggota resmi geng. Jiwoo melihat tato yang sama dengan milik ayahnya. Bahkan Mujin juga memiliki tato yang sama dengan ayahnya. Banyak hal yang harus dilalui Jiwoo di tempat pelatihan. Jiwoo bahkan dibully dan mendapatkan pelecehan dari anggota pelatihan yang semuanya laki-laki. Mujin datang ke tempat pelatihan itu dan mengajarkan dasar bela diri. Mujin memberitahu Jiwoo letak kelemahan lawan. Bahkan Mujin juga mengajak Jiwoo untuk bertanding sambil mengajarkan teknik bela diri kepada Jiwoo. Jiwoo giat melatih dirinya dengan semangat untuk menemukan pembunuh ayahnya. Hari pertarungan bebas untuk menyeleksi anggota baru geng pun tiba. Jiwoo juga ikut dalam pertarungan bebas itu. Jiwoo berhasil mengalahkan beberapa orang hingga akhirnya Jiwoo berhadapan dengan seorang pria yang bernama Dang Jae di penentuan pemenang. Pertarungan antara Jiwoo dan Dang Jae berjalan dengan sengit. Hingga akhirnya Jiwoo dapat memenangkan pertarungan dan membuat Dang Jae pingsan. Setelah sadar, Dang Jae kesal telah kalah dari Jiwoo, sehingga Dang Jae merencanakan untuk berbuat jahat kepada Jiwoo. Dang Jae memasukkan obat tidur ke dalam minuman Jiwoo dan Dang Jae bersama satu orang temannya masuk ke kamar Jiwoo secara diam-diam. Jiwoo yang setengah sadar mengetahui Dang Jae dan temannya akan berbuat hal yang tak senonoh, sehingga Jiwoo dengan kekuatan yang tersisa melawan hingga membuat tempat penyimpanan abu mendiang ayahnya pecah. Jiwoo mengambil pecahan itu sebagai alat untuk melawan. Jiwoo menusuk alat vital teman Dang Jae dan juga menusuk perut Dang Jae. Dang Jae yang marah mengambil palu dan mengejar Jiwoo. Saat hendak memukul Jiwoo, Dang Jae ketahuan oleh Mujin. Mujin sangat marah kepada Dang Jae yang melakukan perbuatan tercela.
sehingga Dang Jae dikeluarkan dari anggota geng dan Mujin memberikan luka goresan yang cukup dalam di wajah Dang Jae. Jong Tae-ju menyuruh Ji-woo untuk berhenti karena Ji-woo tak cocok menjadi anggota geng sama seperti ayahnya yang tak memiliki kemampuan menjadi anggota geng. Namun Ji-woo tak mau berhenti dan semuanya sudah terlambat. Mujin menemui Ji-woo di sebuah kedai di mana Mujin sering bersama ayah Ji-woo saat masih hidup. Saat itu, Mujin memberikan informasi tentang pembunuh ayahnya, yaitu seorang anggota polisi. Mujin menemukan senjata yang digunakan polisi itu saat membunuh ayah Ji-woo. Saat itu, Mujin juga mengganti identitas Ji-woo menjadi Oh Hae-jin. Ji-woo sudah dianggap mati karena dibunuh oleh Dang Jae. Hae-jin akan bergabung menjadi anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata. Sebelum masuk ke kepolisian, Ji-woo berlatih untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya. Dan tahun 2019, Hae-jin masuk ke kepolisian. Dan pada tahun 2021, Hae-jin sudah menjadi kopral di Satres Kejahatan Kekerasan. Hae-jin memata-matai tempat pelaku pembunuhan di sebuah tempat. Ternyata pelaku pembunuhan itu juga seorang pengedar narkoba, sehingga saat Hae-jin menangkap pelaku itu, Hae-jin bertemu dengan John Pildo yang juga seorang polisi di Satres Narkoba. Di sisi lain, Mujin dan gengnya menangkap komplotan yang mengkhianatinya. Mujin tak memberi ampun untuk orang yang telah mengkhianatinya dan melanggar aturannya. Hae-jin bertemu dengan Cha Gi-ho, kepala divisi Satres Narkoba. Ternyata Gi-ho pernah mendatangi dan menggedor-gedor rumah Hae-jin beberapa hari setelah ayah Hae-jin meninggal. Hae-jin teringat kembali akan wajah itu. Hae-jin akhirnya dipindah tugaskan ke bagian Satres Narkoba sesuai dengan keinginannya. Pildo yang mengetahui hal itu tak senang harus bekerja sama dengan Hae-jin. Tugas pertama Hae-jin di Satres Narkoba pun dimulai. Hae-jin, Pildo, dan timnya mendatangi seorang bandar judi yang menyimpan narkoba jenis baru. Hae-jin masuk duluan dan melawan pengawal-pengawal yang ada di tempat tersebut. Semuanya dapat dilawan oleh Hae-jin dan akhirnya Hae-jin menangkap bandar judi itu yang biasa disebut Manggo. Gi-ho melihat berita kematian seorang pria tua di dalam mobil. Gi-ho mengetahui semua itu perbuatan dari Mujin. Gi-ho menelpon seseorang dan meminta bantuan untuk bersiap karena sebentar lagi Mujin akan turun tangan. Jong Tae-ju yang menjadi pengawal pribadi Mujin tak mempercayai Hae-jin sampai sekarang. Tae-ju khawatir Hae-jin akan mengkhianati Mujin.
Untuk sekarang, Mujin masih mempercayai Hejin. Tapi Mujin tak akan tinggal diam jika Hejin mengkhianatinya. Taeju takut Hejin berkhianat karena sekarang Hejin bertugas di Satres Narkoba. Seorang bandar judi bernama Mango tertangkap dengan bukti pil hitam. Diketahui narkoba tersebut berasal dari Do Gangje. Setelah 5 tahun berlalu sejak insiden di kamp pelatihan Dongchon, Do Gangje yang dikeluarkan oleh Mujin kembali sebagai saingan bisnis narkoba dengan obat berbentuk bulat pil warna hitam. Jiwoo telah didaftarkan teman satu timnya ke sistem Satres Narkoba, sehingga Jiwoo bisa mengakses data kasus kejahatan narkoba. Jiwoo memeriksa kasus kematian ayahnya dan melihat foto rekaman CCTV pembunuh ayahnya serta melihat informasi-informasi lainnya. Jiwoo menganalisa informasi tersebut. Jiwoo mengeluarkan pistol yang dipakai pelaku untuk membunuh ayahnya, dan di pistol itu terdapat goresan di nomor seri pistolnya. Saat menatap pistol itu, Jiwoo terkejut. Giho masuk ke ruangan. Jiwoo menginformasikan kepada Mujin bahwa Mango tertangkap oleh Satres Narkoba Polisi Korea Selatan dengan menyimpan narkoba jenis baru. Jiwoo belum tahu Mango mendapatkan narkoba itu dari siapa dan masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Mujin memanggil Taeju untuk memastikan kebenaran beredarnya narkoba jenis baru. Mujin tak dapat melakukan distribusi narkoba selama 1 minggu karena kasus pembunuhan waktu itu. Mujin ingin memeriksa pabrik narkoba di Pelabuhan Utara. Keesokan harinya, pergerakan Mujin diketahui oleh Satres Narkoba. Pergerakan Mujin diketahui dari 3 titik kamera CCTV tersembunyi. Tim Satres Narkoba sedang menyiapkan penggerebekan pabrik narkoba di Pelabuhan Utara. Mereka juga mengatur strategi untuk menangkap Mujin yang menjadi target utama mereka. Jiwoo yang mendengar hal itu tidak bisa memberitahu Mujin karena ponsel miliknya telah disita tim Satres Narkoba selama masa penggerebekan berlangsung. Selama perjalanan, Jiwoo memikirkan cara untuk menyelamatkan Mujin. Penggerebekan pun berlangsung. Pildo memasang kamera di bagian dadanya untuk merekam jalannya penggerebekan. Tim Satres Narkoba mengambil posisi mereka masing-masing. Melakukan penelusuran, Jiwoo melihat Mujin dari atas. Jiwoo berusaha memikirkan cara untuk menyelamatkan Mujin. Pildo diserang oleh penjaga Mujin dan kamera yang ada di dada Pildo retak sehingga membuat hasil rekaman tidak jelas.
Akhirnya sampai di tempat Mujin berada. Jiwo tak tinggal diam. Jiwo menembak generator listrik kapal sehingga listrik di kapal mati total. Jiwo menembak menggunakan pistol yang membunuh ayahnya. Jiwo sengaja menggunakan senjata itu agar tak ketahuan dan Jiwo meninggalkan pistol tersebut di tempat kejadian. Akibat listrik padam total, Mujin berhasil melarikan diri dari penggerebekan tim Satres Narkoba. Tim Satres Narkoba kesal Mujin dapat melarikan diri karena ada seseorang yang menembak generator listrik. Namun mereka tak tahu siapa orang tersebut. Giho memeriksa bekas tembakan yang menggagalkan penangkapan Mujin. Jiwo berpura-pura mendapatkan barang bukti pistol yang digunakan untuk menembak. Giho melihat pistol itu dan terfokus dengan nomor seri pistol yang hilang karena goresan. Di kantor polisi, Giho mencurigai timnya yang telah menembak waktu itu. Giho mengecek satu persatu pistol yang dibawa oleh timnya termasuk pistol milik Jiwo. Namun kecurigaan Giho tak terbukti. Pildo sangat marah karena penyelidikan tak berjalan lancar. Pilda memberitahu Jiwo tentang kejahatan Mujin selama 11 tahun. Jiwo melihat foto ayahnya. Menurut Pildo, Donghun adalah teman baik Mujin yang terbunuh 5 tahun lalu dan pembunuh Donghun belum tertangkap sampai sekarang. Jiwo penasaran sejak kapan Satres Narkoba menargetkan Mujin. Menurut Pildo, mereka menargetkan Mujin sekitar 4 tahun yang lalu. Giho ingin menangkap Mujin karena beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2004, ada anggota baru Satres Narkoba yang meninggal karena Mujin. Setelah kejadian itu, Jiwo mencoba menelpon Mujin, tapi Mujin mengabaikan panggilan telepon Jiwo. Namun setelah beberapa hari kemudian Mujin menghubungi Jiwo. Jiwo memberitahukan tentang kamera CCTV tersembunyi di 3 titik yang biasa dilalui Mujin. Mujin tahu orang yang menembak waktu itu adalah Jiwo. Jiwo sengaja meninggalkan pistol itu di TKP karena kebenaran akan segera terungkap. Mujin segera bertindak dan menghilangkan kamera CCTV pengintai dari kepolisian di 3 titik tempat yang telah diinformasikan Jiwo. Tim Satres Narkoba panik, kamera pengintai mereka ketahuan dan tak bisa mengintai gerak-gerik Mujin lagi. Giho sepertinya masih mencurigai timnya. Giho bergegas mengambil berkas dan pergi ke suatu tempat. Jiwo melihat Giho pergi dan segera Jiwo membuntutinya. Giho pergi ke Badan Forensik Nasional untuk mengecek sesuatu. Ternyata Giho meminta Badan Forensik untuk mengecek nomor seri pistol yang ditinggalkan oleh Jiwo. Setelah melalui banyak tahapan proses, akhirnya Badan Forensik menemukan nomor serinya dan tahu pistol itu buatan Brasil. Do Gang Jae dan gengnya menyerang markas pelatihan Dongchun.
Dengan sadis, Gang Jae menyerang anggota pelatihan Dongchun. 모르겠지. 얼굴 그런 얼굴이네. 아유. Akibat dari penyerangan itu, 3 tewas dan 1 kritis. Dan Gang Jae membalas dendam kepada Taeju dengan mematahkan tangan Taeju. Bahkan Gang Jae menulis di lantai dengan darah korban yang mengatakan dirinya kembali. Jiwo takut Mujin tewas karena penyerangan itu. Tetapi nyatanya Mujin tak berada di tempat pelatihan Dongchun. Mujin datang ke pemakaman anggotanya yang terbunuh oleh penyerangan Gang Jae. Jiwo juga berada di sana melihat dari kejauhan. Saat hendak pergi, Jiwo bertemu dengan Giho dan Pildo yang juga mendatangi pemakaman itu. Jiwo menutup helmnya dan bergegas pergi agar tak ketahuan oleh Giho dan Pildo. Tapi sepertinya Pildo curiga. Giho dan Pildo mendatangi pemakaman itu untuk memprovokasi Mujin agar segera menyerahkan diri. Namun Mujin yakin sampai kapanpun Giho tak akan bisa menangkap dirinya. Tim Satres Narkoba akhirnya mendapatkan pelaku penyerangan terhadap gedung pelatihan Dongchun. Mereka akhirnya tahu Gang Jae melakukan penyerangan itu. Jiwo terkejut mengetahui Gang Jae pelakunya. Awalnya, tim Satres ingin segera menangkap Gang Jae, tapi Giho selaku kepala divisi Satres Narkoba menolak untuk menangkap Gang Jae terlebih dahulu. Giho ingin memancing Mujin menggunakan Gang Jae. Giho yakin Mujin pasti akan bergerak sendiri untuk menangkap Gang Jae. Bahkan Giho memerintahkan untuk melepaskan Manggo sebagai umpan. Pemikiran Giho tepat sasaran. Mujin sangat marah dan ingin menangkap Gang Jae dengan tangannya sendiri. Mujin merasa diremehkan oleh Gang Jae. Mujin akan menunjukkan kekuatannya. Jiwo yang tahu rencana Giho untuk menjebak Mujin segera menginformasikan hal tersebut kepada Mujin. Mujin akan mengikuti permainan Giho dan merencanakan strateginya. Giho sepertinya mengetahui salah satu timnya adalah mata-mata Mujin. Giho mencurigai Jiwo karena semenjak Jiwo bergabung di tim mereka, strategi mereka selalu bocor. Giho menugaskan Pildo untuk mencari informasi tentang Jiwo. Giho juga membuat strategi untuk menghancurkan Mujin. Giho sengaja mengelabui mata-mata dari Mujin sehingga terjadi adu domba antara Taeju dan Mujin. Jiwo
Jiwo datang ke Badan Forensik Nasional untuk mengetahui hasil temuan dari pistol yang waktu itu sengaja Jiwo jatuhkan. Jiwo mendapatkan nomor seri pistolnya dan mengetahui pistol itu adalah senjata yang dimiliki anggota kepolisian. Sehingga Jiwo semakin yakin pembunuh ayahnya adalah Giho. Jiwo sudah memegang pisau yang dibawanya. Pisau itu milik Mujin untuk membunuh orang yang telah membunuh ayah Jiwo. Sambil memegang pisau di belakangnya, Jiwo menanyakan tentang Kopral Song Jun-soo yang merupakan pemilik pistol. Menurut Giho, Song Jun-soo merupakan tim Satres Narkoba. Namun hanya 1 bulan bergabung dengan timnya dan terbunuh oleh organisasi Dongchun. Mendengar hal itu, Jiwo mengurungkan niatnya untuk menusuk Giho. Jiwo berusaha pergi menemui Mujin. Mujin meyakinkan Jiwo bahwa organisasi Dongchun tak pernah membunuh anggota kepolisian. Itu hanya strategi Giho yang ingin menjatuhkannya saja. Mujin pergi ke kedai yang biasa dirinya datangi. Setelah beberapa saat, Mujin mengetahui dirinya sedang diperhatikan oleh orang-orang yang ada di kedai itu. Ternyata orang-orang itu adalah geng Mango. Perkelahian pun tak dapat dihindari lagi. Mereka menyerang satu sama lain. Jiwo memutuskan untuk mencari Gang Jae sendirian. Namun tanpa disadari oleh Jiwo, Pildo mengikuti Jiwo. Sampai di sebuah tempat parkir, Pildo mendatangi Jiwo dan mempertanyakan maksud Jiwo mencari keberadaan Gang Jae sendirian. Jiwo beralasan karena Gang Jae memiliki narkoba jenis baru tapi tak diinvestigasi. Jiwo dan Pildo membuntuti Mango yang baru saja keluar, hingga tiba di suatu tempat. Jiwo dan Pildo mencari tempat untuk memantau Mango dan Gang Jae. Tanpa Jiwo dan Pildo sadari, Gang Jae mengetahui keberadaan Jiwo dan Pildo. Sehingga geng Gang Jae menyerang Jiwo dan Pildo dari belakang. Jiwo dan Pildo tak dapat melawan dan akhirnya disandra oleh Gang Jae. Ternyata Gang Jae sudah tahu Jiwo menjadi polisi saat melihat kamera CCTV yang terdapat di tempat perjudian milik Mango. Gang Jae sangat senang bertemu Jiwo karena bisa membalas dendam, sedangkan Jiwo ketakutan identitasnya akan terbongkar dan diketahui oleh Pildo yang sama-sama disandra oleh Gang Jae. Jiwo dan Pildo disandra oleh Gang Jae. Awalnya Gang Jae ingin membunuh Jiwo di depan mata Mujin. Tapi Gang Jae marah ketika Pildo menendangnya dan segera membunuh Jiwo dan Pildo dengan cara memasukkan mereka ke dalam mobil dan akan membunuh mereka dengan mesin penghancur. Mujin menuju lokasi Jiwo yang disandra oleh Gang Jae. Mujin mengetahui Jiwo dalam bahaya setelah menerima telepon dan mendapat foto dari Gang Jae. Beruntung, Mujin tak terlambat menyelamatkan Jiwo dengan menabrak mesin penggerak. Jiwo berusaha keluar dan melihat Mujin yang menyelamatkannya. Setelah berhasil keluar, Jiwo berusaha menyelamatkan Pildo.
Sedangkan Mujin melarikan diri karena tim kepolisian telah datang ke lokasi kejadian. Pildo selamat dari insiden itu, sedangkan Jiwoo harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami banyak luka di tubuhnya. Tim Satres Narkoba mencari jejak Gang Jae dengan menangkap geng Gang Jae satu persatu. Begitupun dengan organisasi Dongchun yang juga berusaha mencari keberadaan Gang Jae. Mujin berencana mengirim Jiwoo ke luar negeri agar Jiwoo aman jika Gang Jae tertangkap polisi. Namun Jiwoo menolak dan akan menemukan Gang Jae dengan caranya sendiri. Ki-hoi mencurigai Jiwoo menyuruh seseorang untuk menyadap ponsel Jiwoo selama 3 minggu ke depan. Saat di kantor kepolisian, Jiwoo bertemu kembali dengan Cho Jin-se yang dulu menangani kasus kematian ayah Jiwoo. Gi-ho menanyakan kepada Jin-se tentang Putri Dong-hun, tapi Jin-se mengakui tak pernah mendapatkan jejak Putri Dong-hun lagi sejak kejadian itu. Padahal Jin-se mengingat Jiwoo yang sekarang menjadi detektif Oh Hye-jin. Taeju menginformasikan bahwa Jin-se menemui Gi-ho di kantor Satres Narkoba. Di malam hari, Mujin mengajak Jin-se bertemu. Ternyata Jin-se adalah pecandu narkoba berat yang bekerja di kepolisian. Jin-se mengancam Mujin tentang identitas Jiwoo, sehingga Mujin harus memberikan narkoba terbaik untuk dirinya. Namun belum sempat Jin-se pulang, bawahan Mujin membunuh Jin-se dan menjatuhkannya ke laut. Jiwoo mendatangi markas Mango untuk mencari keberadaan Gang Jae. Awalnya Mango tak mau memberitahukan informasi tentang Gang Jae, tapi Jiwoo mengancam Mango dengan menggunakan nama Mujin. Akhirnya Mango memberitahukan Jiwoo bahwa Gang Jae akan kabur menggunakan kapal. Di sisi lain, Gang Jae menelpon Gi-ho menawarkan kerjasama untuk menangkap Mujin. Keesokan harinya Gang Jae sudah berada di pelabuhan. Tak lama berselang, Mujin datang bersama anggota Dongchun. Tim kepolisian memantau dari kejauhan untuk mencari waktu yang tepat agar bisa menangkap para penjahat tersebut. Pertikaian pun terjadi antara geng Gang Jae dan juga geng Mujin. Mujin yang melawan Gang Jae menjauh dari kerumunan agar bisa berduel dengan Gang Jae. Mujin dan Gang Jae menyerang satu sama lain. Hingga akhirnya Mujin dikelabui oleh Gang Jae yang pura-pura menyerah, tapi Gang Jae mengambil pisau dari sepatunya. Mujin ditusuk berkali-kali di bagian perutnya hingga tak mampu berdiri. Beruntung, Jiwoo datang menolong dan menyuruh Mujin pergi dari sana. Kini Jiwoo sudah berhadapan dengan Gang Jae. Pildo pun berada tak jauh dari Jiwoo. Gang Jae memanas-manasi Jiwoo dan mengejek Jiwoo tak akan mampu membunuhnya. Pildo mengingatkan Jiwoo untuk tak terpancing dengan perkataan Gang Jae dan memperingatkan untuk tak menembak Gang Jae. Namun sayang, Jiwoo yang sudah emosi dan merasa terancam identitasnya terbongkar menembak Gang Jae berkali-kali. Hingga Gang Jae terjatuh dan tewas. Mujin yang terluka melarikan diri.
Mujin tanpa sengaja bertemu Giho yang sangat ingin menangkap Mujin. Tapi beruntung bagi Mujin, Taeju dengan cepat mengendarai mobilnya ke arah Mujin dan dengan cepat Mujin masuk ke dalam mobil. Taeju melaju dengan mobilnya bersama Mujin. Tiba di sebuah terowongan, mobil Taeju berhenti dan Mujin keluar dari mobil. Mujin ingin ditinggalkan sendiri. Taeju memberikan sebuah ponsel untuk Mujin. Mujin yang terluka di bagian perutnya berjalan dengan tertatih-tatih menuju sebuah kuil di atas bukit. Ternyata biksu di kuil itu kenal dengan Mujin dan mengobati luka Mujin. Jiwoo trauma setelah membunuh Gang Jae. Bahkan Gang Jae sampai masuk ke dalam mimpi Jiwoo. Pildo datang ke rumah Jiwoo untuk menyemangati Jiwoo. Pildo berusaha mengakrabkan diri dengan Jiwoo. Keesokan harinya Jiwoo mendapat kiriman dari Gang Jae yang berisikan sebuah foto ayah Jiwoo yang ternyata bernama Song Joon-soo. Tak lama kemudian Mujin menelpon Jiwoo untuk bertemu. Sampainya di kuil tempat Mujin bersembunyi, Jiwoo menunjukkan foto kiriman Gang Jae. Jiwoo ingin mendapatkan penjelasan tentang ayahnya yang ternyata anggota kepolisian. Mujin menceritakan ayah Jiwoo memang seorang polisi, tapi ayah Jiwoo lebih memilih masuk ke dalam organisasi Dongchun dan keluar dari kepolisian. Mujin meyakinkan Jiwoo bahwa orang yang membunuh ayahnya adalah Giho. Jiwoo pulang dengan emosi dan bertekad untuk membunuh Giho. Mujin yang tak yakin Jiwoo bisa membunuh Giho menelpon Taeju untuk segera membunuh Giho. Giho baru saja pulang dalam keadaan mabuk dan diantar oleh Pildo. Saat masuk ke rumahnya, Giho diserang oleh pria berpakaian serba hitam. Giho yang setengah sadar melawan dengan kekuatan seadanya. Giho sempat memukul pria itu dengan botol kaca dan menikamnya beberapa kali. Tapi sayangnya Giho juga mendapatkan tusukan pisau berkali-kali di perutnya sehingga Giho bersimbah darah. Setelah itu pria tersebut bergegas keluar dari rumah Giho. Tak lama berselang, Jiwoo mendatangi rumah Giho dan melihat darah di pegangan pintu rumah Giho. Saat Jiwoo masuk, Giho menembaki Jiwoo di lengan kiri. Awalnya Giho tak tahu Haejin yang dikenalnya adalah Jiwoo, putri dari Donghun. Tapi setelah Jiwoo mempertanyakan kebenaran kematian ayahnya, Giho sadar Haejin adalah Jiwoo yang dicarinya selama ini. Giho kemudian memberikan sebuah tas yang menurut Giho adalah bukti perjalanan ayah Jiwoo selama masih hidup. Dari luar rumah Giho, Pildo bergegas membuka pintu rumah Giho karena mendengar bunyi tembakan tadi. Jiwoo bergegas pergi melalui jendela rumah Giho. Giho mendapat pertolongan dari Pildo dan dibawa ke rumah sakit untuk segera ditolong. Di dalam mobil, Jiwoo memeriksa tas yang diberikan Giho. Ternyata di dalam tas itu berisikan dokumen-dokumen yang menjadi bukti kematian ayahnya dan siapa pembunuh ayah Jiwoo sebenarnya. Donghun alias Song Joon-soo adalah seorang polisi di Satres Narkoba dan masuk ke dalam organisasi Dongchun untuk menjadi mata-mata. Mujin dan Donghun sangat akrab layaknya sahabat. Bahkan Donghun menyelamatkan nyawa Mujin. Mujin akhirnya mengetahui Donghun membohongi dirinya ketika mendapati sebuah perekam suara di dalam korek api pemberian Donghun. Hal itu membuat Mujin marah dan membunuh Donghun. Perasaan Jiwoo campur aduk.
Jiwo tak menyangka Mujin yang selama ini dilindunginya adalah pembunuh ayahnya. Jiwo mendatangi rumah sakit untuk mengetahui keadaan Giho. Giho masih hidup setelah menjalani operasi. Di rumahnya, Jiwo mengobati tangannya yang tertembak oleh Giho. Taeju menghubungi Mujin dan mengabarkan bahwa Giho masih hidup dan sepertinya Jiwo sudah mengetahui kebenaran tentang pembunuh ayahnya. Karena saat itu Jiwo berada di tempat kejadian. Keesokan harinya Taeju dan anggotanya mendatangi rumah Jiwo untuk membunuh Jiwo. Jiwo yang telah bersiap untuk pergi harus berhenti dan melawan Taeju dan kawan-kawan. Awalnya Jiwo mengira Taeju yang membunuh ayahnya atas suruhan Mujin, tapi nyatanya Mujin sendirilah yang membunuh ayahnya. Perkelahian antara Jiwo dan Taeju pun tak dapat dihindari. Jiwo berhasil melawan Taeju hingga membuat Taeju tewas dengan tusukan pisau yang bertubi-tubi di tubuh Taeju. Mujin mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan. Mujin tak mengaku dirinya sebagai pembunuh Gangje dan pelaku penusukan Giho. Jiwo yang mendatangi kantor polisi melihat Mujin yang berada di sana. Mujin sengaja menyerahkan diri ke kantor polisi untuk melihat apakah Jiwo akan membantunya. Ternyata Jiwo masih membantu Mujin dengan menghilangkan barang bukti. Mujin akhirnya tak bisa ditahan karena barang bukti telah hilang. Tim Satres Narkoba mendapatkan bukti dari kamera CCTV. Saat kejadian penusukan Giho, Jiwo berada di sana. Mereka yakin Jiwo lah yang menusuk Giho. Sementara Pildo melihat dokumen panggilan telepon Jiwo yang disadap Giho waktu itu. Sehingga Pildo tahu Jiwo adalah mata-mata Mujin dan hal itu membuat Pildo sangat kecewa karena telah mempercayai Jiwo selama ini. Jiwo pun menjadi buronan polisi dan akhirnya ditangkap oleh Pildo. Tiba saat Haejin alias Jiwo diinterogasi oleh Pildo. Saat itu Pildo menanyakan nama asli Jiwo. 네 진짜 이름이 뭐냐고. Namun Jiwo tak dapat menjawab. Mujin yang mendengar kabar Jiwo ditangkap polisi memerintahkan untuk membantu Jiwo keluar dari penjara. Pengacara Mujin heran mengapa Mujin ingin membantu Jiwo. Padahal Jiwo telah membunuh Taeju dan juga akan membunuh Mujin. Mujin menyuruh pengacaranya menyampaikan pesan untuk Jiwo yang mengatakan Mujin tak akan membiarkan Jiwo di penjara. Jiwo harus segera menemuinya. Pengacara Mujin membantu Jiwo melarikan diri dengan cara meminta pihak kepolisian membawa Jiwo ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka Jiwo.
Sesampainya di rumah sakit, Jiwo diobati dan berhasil kabur dengan bantuan perawat yang memberinya kunci mobil. Pildo yang mengetahui identitas Jiwo dari Giho segera mendatangi Jiwo dan menangkapnya di area parkir. Pildo berusaha meyakinkan Jiwo untuk tidak berbuat hal yang membahayakan diri sendiri. Tak lama berselang, anggota Dongchun menyerang mereka. Pildo dan Jiwo melawan dan berhasil kabur hingga sampai di sebuah tempat di pinggir pantai. Di sana Pildo mengobati luka-luka Jiwo dan berusaha meyakinkan Jiwo bahkan yang diinginkan ayah Jiwo bukan kematian Mujin, melainkan Mujin dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Pildo akan menjadi sandaran Jiwo jika Jiwo merasa kesulitan untuk melalui semuanya. Jiwo mempercayai kata-kata Pildo dan akhirnya mereka bermesraan. Keesokan harinya, Jiwo dan Pildo berangkat menuju kantor polisi. Tapi saat lampu merah menyala, di seberang jalan kantor polisi, Mujin yang menaiki sepeda motor menembaki kepala Pildo hingga membuat Pildo tewas. Mujin murka Jiwo tak kunjung mendatanginya, dan juga Mujin kesal orang kepercayaannya selalu mengkhianatinya. Maka dengan cara itu Mujin bisa membuat Jiwo mendatanginya. Jiwo mengambil pistol milik Pildo dan keluar dari mobil menuju markas Dongchun untuk menemui Mujin. Jiwo harus bertarung melawan penjaga di markas Mujin. Hingga akhirnya Jiwo bisa masuk ke ruangan Mujin dan bisa langsung berhadapan dengan Mujin. Jiwo yang kesal ayah dan pria yang dipercayainya dibunuh oleh Mujin. Jiwo dan Mujin pun bertarung dengan memegang pisau di tangan mereka masing-masing. Jiwo dan Mujin saling menikam. Hingga akhirnya Mujin yang merasa menang mulai lengah dan Jiwo memanfaatkan kesempatan menikam perut Mujin dengan pisau di tangan Mujin. Mujin pun terduduk dan mengambil pistol milik Jiwo yang tak memiliki peluru.
Mujin berniat menembak Jiwoo, tapi Mujin tak tahu pistol Jiwoo sudah tak memiliki peluru. Sehingga Jiwoo menyerang Mujin dengan menusukkan pisau di dada Mujin berkali-kali hingga Mujin benar-benar tewas. Jiwoo akhirnya bisa membalaskan dendam kematian ayahnya dan juga Pildo. Waktu pun berlalu, Jiwoo kembali menjadi anggota kepolisian setelah kejadian itu.